Oke, Pak Asbin, sebelum melanjutkan P2H tadi bagian luar sudah semua, ban-ban, baut roda segala macam sudah. Selanjutnya Bapak mau melakukan apa? Periksa kap Periksa mesin. kap mesin. Oke, maksudnya engine-nya ya. Iya. Oke, silahkan. Oke, di sini yang Bapak mau periksa apa? Oli. Oli apa? Tunggu dulu. Ini oli apa? Power steering. Karena dia tempatnya atau botolnya transparan, tidak perlu dibuka, ya? Tidak, kegancangan. Oh ya. Di situ ada batasan pengisian maksimum minimum atau tidak? Ada. Mana? Coba tunjukkan ke saya. Ketemu? Nah, kondisi olinya sendiri mencapai batas maksimum atau di bawah minimum? Itu oli power steering. Maksimum berarti bagus. Oke, selanjutnya apa lagi? Baut-baut. Ini longgar ini. Nah, itu longgar kan? Nah, itu kalau longgar resikonya apa? Bisa ini. Apa lobet? Dia akan panas, kemudian terjadi kebakaran ya. Nah, itu bahkan bisa dicabut. Berarti harus diperbaiki dulu. Oke. Nah setelah dikencangi selanjutnya apa? Periksa ini. Oli. Coba ambil kain lapnya. Mana kain lapnya? Ya. Langsung dilap dari ujung atas sampai bawah, dicabut aja. Oke, dilap dari ujung atas ini sampai bawah. Terus ambil, terus bawa ke sini. Lap aja, tidak apa-apa. Oke. Tunjukkan ke saya mana batas pengisian oli. Ini oli apa dulu? Oli mesin. Oli mesin. Jadi kalau sudah menyebut oli di sebuah kendaraan atau unit harus lengkap, karena ingat di sini ada beberapa macam oli. Oli apa saja? Oli mesin. Oli mesin. Oli rem. Oli power steering. Baru oli. Transmisinya pakai oli enggak? Ada. Ada, tapi memang enggak perlu kita cek ya. Kalau gardanya pakai. Jadi artinya banyak oli di sini, sehingga kalau sudah sebut oli harus lengkap. Oli apa gitu ya. Oke, ini oli mesin. Nah, sekarang tunjukkan batasan pengisian oli mesin di mana? Sini, Pak. Itu batas apa? Batas maksimum. Terus yang satunya? Sudah kurang. Batas minimum. Artinya oli mesin ini dianggap normal kalau ada di antara ini gitu ya? Iya. Atau gimana? Coba penjelasannya Bapak gimana? Kalau di sini sudah kurang. Oh, di sini kurang. Iya. Harusnya di mana? Di sini. Oke. Saya luruskan ya. Kalau yang begini-gini walaupun ini tes atau ujian simper, bukan berarti tidak lulus karena itu, cuma penjelasannya kurang sempurna ya. Iya. Jadi batasan sudah benar tadi, maksimum minimum ya. Iya. Artinya kalau dia berada di titik paling atas ini paling bagus. Boleh di sini, bahkan sampai batas minimum itu boleh Pak dioperasikan. Cuman karena ini sudah batas minimum, itu hanya bisa operasi di tempat datar. Sementara di wilayah kita sini semua tanjakan turunan. Jadi sebaiknya dioperasikan tapi langsung bawa ke workshop untuk ditambah ya. Nah, yang tidak boleh itu kalau ada di bawah sini. Ini makanya depstick itu selalu ada lebihan Pak. Tidak dipotong persis di titik bawah, tapi ada dilebihkan. Tujuannya untuk memastikan jika dia berada di bawah titik minimum, supaya kelihatan benar-benar bahwa itu tidak boleh dioperasikan. Oke, sekarang pertanyaan saya. Misalnya oli diisi lebih
misalnya ketinggiannya di sini gitu. Pernah enggak mendapati begitu? Diisinya lebih sedikit gitu. Pernah. Nah, itu boleh enggak dioperasikan? Boleh. Boleh ya. Iya. Sampai batas mana bolehnya? Lebih sedikit saja. Oh ya, mana? Ada enggak di situ yang memperlihatkan batasnya? Enggak ada kan? Nggak ada. Nah, jadi pabrikan biasanya memberi toleransi 50% dari ketinggian depstick. Artinya, kalau sekarang ketinggiannya adalah di sini, 50%-nya itu separuh, Pak. Jadi misalnya ini kita tarik ke sini, anggaplah dia di sini, ya. Iya. Ini kalau masih di antara ini berarti masih batas toleransi pabrik. Artinya boleh dioperasikan, tidak berpengaruh. Tapi kalau sudah tinggi sekali di atasnya itu baru akan berpengaruh. Nanti akan terjadi engine bubble. Ya, engine bubble itu seperti ini, Pak. Orang makan kenyang gitu ya, disuruh lari, sudah lari nanjak, mikul beras 2 karung misalnya. Apa yang terjadi? Pingsan. Sama, engine bubble itu akan membuat dia overheating, kemudian nanti ngejam. Ngejam itu maksudnya engine-nya ngunci, langsung mati, dia rusak ya. Oke, jadi seperti itu. Coba dicek olinya seberapa. Oke. Ya. Oke, berarti sekarang posisinya bagus, enggak harus berdiri, Pak. Jangan ya, terus di tampung di bawahnya. Ya. Jadi oli sekarang bagaimana? Normal. Di mana? Coba tunjuk. Ya, maksimum berarti bagus ya. Nah, oli ini sebaiknya pada saat mengecek bukan hanya ketinggiannya yang kita periksa, tapi juga kandungan yang terjadi di dalam oli itu sendiri. Ada proses yang berbeda atau yang tidak normal atau tidak dengan cara dipegang seperti ini, kemudian dirasakan. Satu, kekentalannya, yang kedua itu adalah terjadi ada logam-logam yang ikut atau tidak di sini. Artinya seperti kalau orang bilang itu gram ya. Gram itu proses terjadinya gesekan yang tidak normal yang menyebabkan benda-benda logam, metal dan lain sebagainya yang ada di dalam mesin itu bergesekan dengan keausan yang tinggi, tingkat keausan yang tinggi. Maka akan ada partikel logam yang ikut di oli. Walaupun di oil pan itu ada magnet untuk menangkap itu, Pak. Tapi kalau sudah berlebihan, dia akan tetap ikut. Makanya dengan cara kita cek memastikan itu untuk meyakinkan bahwa oli ini masih sehat atau tidak. Engine ini masih normal atau tidak, gitu ya. Iya. Oke, makasih. Lanjut.